Aduh, kenapa rasanya pegel-pegel ya? Hah, ternyata badanku panas juga nih. Coba cek suhu dulu deh. Ternyata lumayan tinggi juga nih suhuku. Duh, perih. Tadi habis bangun tidur aku pegel-pegel, terus suhuku lumayan tinggi. Dan habis itu aku habis makan jeruk, rasanya perih banget. Coba cek Google deh. Mengingat kondisi keadaan di kala pandemi ini terbilang sangatlah kacau, baru-baru ini banyak masyarakat khususnya di Indonesia merasa khawatir karena sistem kekebalan tubuh mereka menurun, sehingga berdampak terhadap autoimun mereka. SLE atau yang kita kenal dengan sistemik lupus erythematosus merupakan penyakit rematik autoimun dengan inflamasi pada tubuh secara luas, yang melibatkan beberapa organ dan menimbulkan manifestasi klinis yang bervariasi pada setiap pasien, baik yang ringan hingga manifestasi berat. Hal ini terbilang cukup sering dialami di kala pandemi seperti ini. SLE masih belum diketahui dengan pasti. Patogenesis penyakit SLE ini merupakan interaksi multifaktorial antara faktor lingkungan dan variasi genetik. Tingkat prevalensi SLE berkisar antara 20-70 per 100.000 penduduk. Pada wanita, prevalensi bervariasi dari 164 per 100.000 pada wanita berkulit putih dan 406 per 100.000 pada Afrika Amerika. SLE pada anak-anak memiliki tingkat prevalensi yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat jumlah penderita penyakit lupus di seluruh dunia dewasa ini mencapai 5 juta orang. Sebagian besar dari mereka merupakan perempuan usia produktif dan setiap tahun ditemukan lebih dari 100.000 penderita baru. Berdasarkan rumah sakit yang melaporkan pada tahun 2016, diketahui bahwa terdapat 2.166 pasien rawat inap yang didiagnosis penyakit lupus, dengan 550 pasien diantaranya meninggal dunia. Tren penyakit lupus pada pasien rawat inap rumah sakit meningkat sejak tahun 2014 sampai 2016. Lupus pada tahun 2016 meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2014. Untuk bagian deteksi dini penyakit SLE, adapun caranya dengan melakukan saluri, periksa lupus sendiri. Kampanye saluri dilakukan oleh Kemenkes sebagai upaya menyadari lupus atau SLE sedini mungkin. Berdasarkan penjelasan Ketua Pengurus Himpunan Reumatologi Indonesia, Dr. Sumaryono, lupus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius dengan sebab yang tidak jelas. Kedua, badan lemah, lemas, berlebih. Ketiga, sensitif terhadap sinar matahari.
4. Rambut rontok. 5. Ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu yang melintang dari hidung ke pipi. 6. Ruang kemerahan di kulit. 7. Sariawan yang tidak kunjung sembuh, terutama di atap rongga mulut. Tata laksana, lupus tidak dapat disembuhkan. Pengobatan lupus lebih bertujuan untuk meringankan gejala, membantu kekambuhan penyakit, dan meminimalkan resiko kerusakan yang terjadi pada organ. Penata laksanaan SLE sebaiknya dikombinasikan agar dapat tercapai hasil yang maksimal. Beberapa penata laksanaan yang dapat dilakukan adalah menghindari sinar matahari, terapi NSAIDs, dan terapi kortikosteroid. Tata laksana umum. 1. Hindari aktivitas fisik berlebih. 2. Hindari rokok. 3. Hindari perubahan cuaca karena akan mempengaruhi proses inflamasi. 4. Hindari stres dan trauma fisik. 5. Diet khusus sesuai organ yang terkena. 6. Hindari perjalanan sinar matahari secara langsung, khususnya UV pada pukul 10 sampai 15.00. Lupus tidak menular. Lupus tidak sama di setiap orang. Lupus tidak berhubungan dengan AIDS atau kanker atau HIV. Lupus ada yang tidak parah dan ada yang sampai mengancam jiwa.